Lagi musim hujan nih guys. Hati-hati kalau mobilmu nerobos banjir. Mobil nerjang banjir setinggi setengah ban, bahkan lebih, walau mesinnya nggak mati. Halo Storyzer, Assalamualaikum. Selamat datang di Classy Story, channel yang memberikan informasi seputar otomotif. Keren ya, mobil bisa nerjang banjir, tapi apakah aman? Masalahnya, mesin hidup setelah nerobos banjir itu bukan tanda aman. Itu cuma tanda dia belum tumbang saat itu. Karena selama mesin hidup, dia masih bernapas. Dan di saat yang sama, air juga lagi berusaha masuk. Mesin bekerja dengan cara mengisap udara. Kalau yang ada di depan intake bukan udara, tapi air banjir, maka yang terisap bukan oksigen, tapi air. Dan air itu musuh paling kejam buat mesin. Bukan karena dia dingin, tapi karena dia nggak bisa dikompres. Begitu air masuk ke silinder, piston tetap naik, tapi air menolak mengecil. Tekanan melonjak tiba-tiba. Di situ, stang piston bisa bengkok, piston bisa retak, ring silinder bisa rusak. Kadang mesin langsung mati. Kadang, mesin masih hidup. Tapi sejak saat itu, dia nggak pernah benar-benar sehat lagi. Yang bikin banyak orang ngerasa mobilnya baik-baik aja adalah efeknya kadang tidak langsung. Kerusakan ini jarang langsung kelihatan. Mesin masih bisa nyala. Suara masih halus. Mobil masih bisa dipakai harian. Padahal di dalam, ada komponen yang sudah kerja miring. Ada gesekan yang sudah nggak seimbang. Dan itu cuma soal waktu. Banyak orang takut mesin pecah karena perubahan suhu mendadak. Mesin panas kena air banjir, katanya bisa langsung retak. Faktanya, itu hampir nggak pernah kejadian. Blok mesin itu tebal. Air banjir suhunya nggak ekstrim. Thermal shock sampai bikin mesin pecah itu sangat jarang, kecuali mesin nabrak batu. Yang bikin mesin rusak parah, bukan dinginnya air, tapi air yang masuk ke tempat yang salah. Masalahnya belum selesai di situ. Air juga bisa masuk ke oli. Begitu oli tercampur air, pelumasan turun drastis. Gesekan naik, keausan dipercepat. Mesin tetap hidup. Tapi sekarang, oli yang seharusnya melindungi, pelan-pelan justru mempercepat kerusakan. Belum lagi sensor. Mobil modern, penuh sensor. Soket rendah. Konektor terbuka. Hari ini aman. Minggu depan cek engine nyala. Sebulan kemudian idle aneh. Dan akhirnya bengkel bilang, ini bekas banjir ya. Kerusakan besar akibat banjir, jarang datang dramatis. Dia datang pelan. Diam-diam. Dan mahal. Mesin yang akhirnya jebol atau retak biasanya bukan karena banjir hari itu. Tapi karena setelah banjir, mobil tetap dipakai. Oli nggak diganti. Dan gejala kecil diabaikan. Dipakai terus dengan stang piston yang sudah bengkok. Dipakai terus dengan pelumasan yang sudah rusak. Sampai suatu hari, bunyi kasar muncul. Tenaga hilang. Dan mesin harus dibongkar total. Dan orang bilang, padahal waktu nerjang banjir, mesinnya nggak mati. Justru itu, masalahnya dimulai dari situ. Mesin itu bukan gelas kaca panas yang langsung pecah kena air dingin. Tapi juga bukan makhluk hidup yang bisa bilang dia sakit. Dia rusak tanpa suara. Belum lagi bagian lain yang mulai berkarat akibat banjir, misalnya lantai, rem, kaki-kaki, bahkan kabel-kabel yang mulai jamuran. Kalau mobil kamu pernah nerjang banjir, walaupun mesinnya masih hidup, itu bukan tanda aman. Itu peringatan. Lebih murah cek sekarang, daripada nyesel belakangan. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang sebelum asal nerobos banjir, subscribe, biar nggak nyesel belakangan. Kalau kamu pernah ngerasa, aman-aman aja, dan share ke orang yang masih yakin mesin kuat itu kebal air. Karena air itu sabar. Dan mesin itu nggak pernah lupa. Wassalamualaikum.